Halo semua, perkenalkan nama saya Ona Jelda Saleki dengan NIM 2023-87001. Jadi saat ini kami akan melakukan observasi dan wawancara di Desa Klis mengenai kondisi geografis, budaya lokal, serta perkembangan belajar anak SD di wilayah PPKP. Ayo ikuti perjalanan kami ke Desa Klis. Kami sudah tiba di Desa Klis. Ayo kita di Desa Klis. Sekarang kami sudah tiba di kantor desa untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai kondisi geografis dan budaya lokal di Desa Klis. Baik Bapak, terima kasih. Jadi di sini ada dua topik wawancara yang akan saya wawancarai saat ini, yaitu yang pertama mengenai kondisi geografis. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana gambaran umum data geografis Desa Klis yang Bapak? Desa Klis ini terletak di Apit, di dua desa. Di bagian barat itu ada desa Muari, di bagian timur ada desa Kipal. Desa Klis ini punya dusun ada dua, Siota dan Nyam. Sekarang Nyama itu sudah jadi desa bersih. Nah, Bapak, yang berikut itu bagaimana kondisi akses jalan menuju Desa Klis dan jalan di dalam desa, seperti kualitas jalan, kemudian transportasi yang digunakan serta kemudahan masyarakat untuk bepergian. Kalau akses jalan menuju Desa Klis ini sudah cukup bagus. Jadi akses dari kabupaten ke Desa Klis maupun dari Desa Klis ke kota kabupaten itu jalannya cukup bagus. Kemudian akses jalan dalam desa juga
cukup bagus, walaupun ada ruas-ruas jalan lingkungan desa yang masih pakai tanah sirtu. Kalau transportasi masyarakat ini dari Klis ke kabupaten atau dari kabupaten ke desa Klis, ada mobil-mobil pribadi milik masyarakat yang biasa digunakan untuk melakukan aktivitas dari dan ke desa Klis. Baik Bapak, yang berikut yaitu apakah di desa Klis terdapat sumber daya alam tertentu yang menjadi ciri khas? Desa Klis ini memiliki sumber daya alam, salah satunya memiliki padang yang cukup luas, sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan peternakan di desa Klis. Kemudian juga ada punya pantai yang cukup panjang, bisa dikembangkan jadi destinasi wisata pantai. Baik Bapak, yang berikut bagaimana kondisi cuaca dan musim di desa Klis sepanjang tahun? Kalau cuaca ini ya setiap saat. Kalau cuaca itu kan dia berlangsung dalam jangka waktu yang pendek ya. Jadi kadang ada mendung, kadang ada panas. Tapi kalau secara umum di sini nih ada dua musim iklim. Itu musim hujan dan musim panas itu bisa berlangsung dalam beberapa bulan. Kalau musim hujan itu biasanya terjadi pada bulan November atau awal Desember sampai bulan Juni sampai bulan Juni. Kemudian masuk musim kemarau itu biasanya bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober atau November, itu musim panas. Bapak, yang berikut yaitu apa saja tantangan geografis yang sering mempengaruhi aktivitas masyarakat di sini? Tantangan geografis, Perubahan iklim. ya perubahan iklim. Terkadang juga kalau soal ini kadang ada iklim ya. Musim hujan itu, awal musim hujan itu biasanya terjadi musim barat, itu biasanya angin kencang, gelombangnya kuat. Begitu pula perubahan iklim itu biasanya terjadi bulan-bulan Maret, April, beralih dari musim barat ke musim timur. Itu juga biasanya terjadi angin yang kencang dan gelombang laut yang cukup kuat sehingga masyarakat tidak bisa beraktivitas di laut. Kalau soal di darat ini tidak terlalu berpengaruh. Itu mungkin mengenai kondisi geografis Bapak. Yang berikut yaitu mengenai budaya lokal. Jadi pertanyaan yang pertama itu tradisi atau adat istiadat apa yang masih dijalankan oleh masyarakat di desa Klis sampai sekarang? Yang pertama, tradisi atau adat istiadat perkawinan adat. Masyarakat di sini diwajibkan untuk menjalani perkawinan adat. Nah, selain adat pernikahan secara pemerintah gereja, tapi adat itu juga diwajibkan masyarakat harus kawin adat. Kemudian ada satu budaya juga yang tradisi sudah dari turun temurun, itu larangan perselingkuhan. Jadi kalau ada orang selingkuh suami istri yang sudah punya suami dan istri, itu kalau selingkuh berarti ada salah satu acara adat yang katong sebut dengan sebutan tomara. Itu acara itu dilaksanakan untuk menyelesaikan tomara tadi. Itu denda kerbau dan sapi dibayar oleh kedua belah pihak tadi yang melakukan perselingkuhan. Baik Bapak, dari tradisi yang masih dijalankan sampai sekarang, apa makna dari tradisi tersebut yang masih dijalankan? Kalau maknanya itu sangat
penting bagi masyarakat Pris karena dia merupakan batasan-batasan secara adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat sendiri. Oh, baik Bapak. Kemudian kegiatan adat atau budaya apa yang biasanya melibatkan mungkin anak-anak sekolah? Sekolah. Oh, budaya itu biasa kalau anak-anak sekolah itu lebih ke pelestarian budaya, tarian-tarian adat itu biasanya diajarkan di sekolah-sekolah dan dipentaskan oleh anak-anak sekolah pada hari-hari raya Jawi itu biasanya. Baik Bapak, yang berikut apakah ada bahasa atau dialek lokal yang digunakan sehari-hari di desa Pris? Budaya atau dialek bahasa daerah ini pada umumnya orang Pris ini masih menggunakan bahasa daerah, kecuali anak-anak sekolah sekarang ini SD, SMP sudah lebih banyak menggunakan bahasa Melayu lokal atau bahasa Indonesia hari-hari. Baik Bapak, yang berikut bagaimana pandangan masyarakat terhadap pentingnya menjaga budaya lokal di tengah perkembangan zaman? Pandangan masyarakat sangat positif. Masyarakat juga menginginkan supaya budaya-budaya lokal yang bisa dipertahankan harus dipertahankan. Baik Bapak, yang berikut yaitu apakah ada tantangan dalam melestarikan budaya lokal di desa Nah, Pris? kalau tantangan ada karena dengan adanya perkembangan zaman teknologi, perkembangan perubahan aturan perundang-undangan ini juga sangat berpengaruh untuk pengembangan tradisi atau budaya. Misalnya hukum-hukum adat yang sudah dari dulu dipakai sebagai aturan masyarakat, sekarang ini kadang-kadang juga dia sudah berbenturan dengan hukum-hukum tersebut. Nah, itu tantangan. Baik Bapak, itu mungkin beberapa pertanyaan. Ya baik, setelah melakukan observasi dan wawancara di desa mengenai kondisi geografis dan budaya lokal, selanjutnya kami akan melakukan wawancara di sekolah mengenai perkembangan anak SD di wilayah PPKP. Ayo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan bercerita mengenai perkembangan anak ibu mengenai aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan koneksi. Jadi yang pertama mengenai perkembangan fisik, yaitu apakah anak ibu mengalami pertumbuhan fisik atau misalnya tinggi atau berat badan yang terlihat jelas selama usia inkubasi. Dalam anak saya terlihat tumbuh dengan baik, tinggi dan berat badannya naik terus, meskipun tidak terlalu cepat, tapi sesuai usianya. Waktu masuk kelas 1 badannya kecil, sekarang sudah mulai tinggi dan terlihat lebih. Baik ibu, yang berikutnya, apakah anak ibu terlihat aktif secara fisik seperti suka berenang atau berlari? Anak
anak saya sangat aktif sekali. Setiap pulang sekolah biasanya langsung main di luar, entah itu main permainan lompat tali atau kejar-kejaran bersama teman-temannya. Tapi yang sering saya lihat yaitu dia suka bermain bola kasti dengan teman-temannya. Mungkin tentang perkembangan fisik, yang berikut yaitu mengenai perkembangan kognitif. Jadi bagaimana kemampuan anak ibu dalam memahami pelajaran atau menyelesaikan tugas sekolah di rumah? Secara umum biasanya anak saya bisa mengikuti pelajaran dengan cukup baik, apalagi kalau pelajaran agama. Tapi kalau sudah masuk ke matematika, dia biasanya agak sedikit kesulitan dalam hal begitu. Jadi saya sering bantu dengan tugas atau menjelaskan materi-materi yang sangat sukar untuk dipahami. Ibu yang berikutnya itu, apakah anak ibu menunjukkan rasa ingin tahu atau banyak bertanya tentang hal-hal di sekitar? Ya, anak saya cukup penasaran orang. Sering sekali dia bertanya tentang hal-hal baru yang dia temui. Misalnya ada hal-hal yang memang belum pernah dia ketahui, dia sering bertanya. Itu mungkin mengenai perkembangan kognitif, yang berikutnya mengenai perkembangan sosial. Jadi bagaimana cara anak ibu berinteraksi dengan teman sebayanya di rumah atau di sini? Anak saya cukup mudah bergaul, contohnya di lingkungan sekitar atau lingkungan rumah tempat dia bermain. Dia punya banyak teman dan hampir setiap sore main bersama. Dan dia juga bisa melakukan penyesuaian bersama teman-teman baru yang baru pernah dia temui. Ibu, berikut, apakah anak ibu mudah bekerja sama saat bermain atau melakukan tugas kelompok? Iya, dia termasuk anak yang biasa diajak kerjasama. Kalau misalnya bermain dengan teman, dia tidak egois atau tidak menang sendiri. Mungkin waktu ada tugas-tugas kelompok, dia dapat bekerjasama dengan teman-teman dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan saling membantu satu dengan lain. Yang berikut mengenai perkembangan emosional. Jadi bagaimana anak ibu mengekspresikan perasaan seperti marah, sedih, atau senang? Ya, anak saya kalau sedang senang, anak saya biasanya jadi banyak cerita dan kelihatan semangat sekali. Tapi kalau misalnya sedang marah atau sedih, dia mulai belajar untuk menyampaikan perasaan. Misalnya apa yang dia rasakan, dia bisa bercerita secara langsung. Mengenai perkembangan emosional yang berikut itu, apakah anak ibu sudah bisa mengendalikan emosinya dalam situasi tertentu? Ya, pada umumnya anak usia yang seperti anak saya, emosinya itu kadang-kadang belum stabil, jadi dia belum bisa mengendalikan emosinya secara baik. Yang berikut mengenai perkembangan bahasa. Jadi yang pertama yaitu, apakah anak ibu mampu berbicara dengan lancar dan menyampaikan pendapat dengan lancar? Anak saya bisa berbicara dengan lancar. Kalau misalnya diminta mengajukan pendapat, dia bisa menjelaskan dengan cukup jelas apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Kadang malah dia sendiri yang mulai berbicara duluan atau bertanya segala sesuatu yang kadang-kadang belum dia lihat. Yang berikut mengenai perkembangan bahasa, yaitu bagaimana kebiasaan anak ibu dalam membaca atau mendengarkan cerita. Kalau misalnya dalam membaca buku, memang agak masih sedikit susah. Biasanya lebih senang kalau saya yang membacakan cerita. Kadang-kala dia lebih tertarik mendengarkan sambil melihat gambarnya. Tapi dari situ dia juga suka bertanya dan ikut menanggapi. Jadi tetap aktif walaupun bukan membaca sendiri, tapi secara saya yang menanggapi. Yang berikut yaitu, apakah di rumah dia masih sering menggunakan bahasa daerah? Ya, kalau di rumah dia jarang menggunakan bahasa daerah, tapi dia cukup mengerti bahasa daerah yang diucapkan oleh saya atau bapak maupun teman-temannya atau saudaranya. Nah, sekarang kami sudah selesai melakukan observasi dan wawancara di sini.
Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton.